نعم. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن الشرف محي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأن عائشة lan saking Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha qalat dawuh sapa Sayyidah Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi iku yakulu dahar ta'aman daharan fi sittatin ing dalem 6 min saking ashabihi para sahabati. Inilah Rasulullah dan ketawaduan beliau kembul bareng sahabat makan bersama. Faja'a mongko teka sapa Arabiyun wong Badui fa'akalahu maka Badui niku ujug-ujug teka wis mangan ngono ae. Piluk mata ini rong plokan. Piluk mata ini rong emplokan, 2 suap. Maka Rasulullah jeung Nabi dawuh, ama ngertenono, ama di sini harfun ditambih. Nah. Au istifhamun bin nafi. Huna lil istifham ma li an-nafi. Ama ana ta ora innahu sak temeni lau sekirane sama dheweke menyebut nama Allah lagafakum yakti cukup kangge sampean. Lagafakum yakti cukup kangge sampean. Walaupun sedikit tapi dalam memakannya menyebut nama Allah niscaya yang sedikit itu cukup. Rawahu samun riwayataken ing hadis sapa At-Tirmidzi al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Faqala dawu sapa al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadis menika merupakan hadis hasan sahih. Walahulan kangge tausiqul hadis sahihun akhrajahu At-Tirmidzi. Sahih kariwataken dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah ugi Imam Ibnu Majah bi isnadin kan bi sanad bi isnadil hadis mutaqaddim bi raqam 729 wa huwa dhaifun li jahalati Ummi Kulthum. Hadis menika dhaif secara asal. Kenapa li jahalati Ummi Kulthum? Sebab tidak jelasnya, tidak diketahuinya Ummu Kulthum. Wadahulan kangge hadis menika syahidun ada saksi inda Abi Ya'la di sisi Imam Abu Ya'la an imra'atin saking wong wadon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah utia dipun tekaaken dirutbatin kanthi daharan sing teles ya mungkin ya sing jelas ora ana soto ora ana rawon ning kono. Artinya makanan basah ya. Nah, mungkin hais. Ya. Demikian. Atau mungkin sarid. Sarid itu di sana ada roti, di sana ada dagingnya, ya. Nah. Fa'akhadha Arabiyyun bi salasi luqamin. Fa'akhadha mongko nili sapa Arabiyyun wong Badui melu mangan maksudnya bi salasi luqamin. Telung plokan. 3 suapan.
Ya, demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi Nabi dawuh, ama innahu law qala ama ngertenono innahu sak temene dheweke si badui law sekirane kala ngucap bismillah lawasi akum yakti bakal longgar kangge sampean. Artinya makanan itu longgar bagi kalian. Waqala lam piyambake panjenenganipun Kanjeng Nabi dawuh, "Idza hari kalani nasiya lali sapa ahadukum salah siji saking sampean Bismillah ing namane Allah ala ta'amihi ngatasi daharani wal yaqul mongko supaya ngucap idza zakarani karane eling bismillah awwalahu awali wa akhirahu lan akhiri." Ngene iki akeh sing sering praktekne. Lha nyapa? Audit. Tak baleni neh bismillah awwalahu akhirahu ini akeh sing sering praktekne. Nyapa? Dalil saking kesusu lan mangan. Ya. Nah, alaikum bisakinah wal waqar. Termasuk di antaranya adalah dalam masalah makan. Nah. Seangger gasae. Sajane panganan nek dipangan iso nggawa ames. Nggih. Jangan. Kultu anggo matur isnadu sanad hadis menika iku sahihun sahih. Sanad hadis ini adalah sahih. Rijaluhu rawi-rawinipun rijalul muslimin rawi-rawinya Imam Muslim. Gairul yani Ibrahim ibn al-Hajjaj. Selain Ibrahim bin Hajjaj. Wahuwanan piyambake iku sikotun seorang rawi yang thiqah. Qala al-Haythami dawuh sapa Imam al-Haythami fi Majma'iz Zawaid wa Manba'il Fawaid. Warahu ugi ngriwayataken sapa Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la. Wa rijalun lan rawi-rawi pun iku thiqatun thiqah. Artinya berdasar dukungan-dukungan dari hadis-hadis tersebut injabaral hadisu ila as-sihah. Dan disinilah perlunya diketahui tentang turukul hadis dan mutaba'ah dan syawahid. Kenapa demikian? Karena tidak selamanya hadis dhaif itu hukumnya tetap dhaif dan tidak bisa dirubah. Memungkinkan ketika hadis itu dhaif, namun dhaifnya tidak terlalu. Dhaifnya apa? Tidak terlalu. Tidak ada kadzab di situ. Nah, maka ketika dan didukung oleh riwayat lain sangat memungkinkan hadis tersebut injabara bisa terangkat bisa terupgrade hukumnya ila as-sihah kepada sahih. Allah taala ngala fiqhul hadis wajar ingkang kaburut saking hadis menika. Pertama istihbabul istima' ala ta'am. Sunnah hukumipun al-istima' lumpuh ala ta'am ngatasi panganan. Nek mangan dhewe-dhewe, mangan bareng. Nggih. Nek perlu sak bojone, sak anake, dileser. Begitu dan seterusnya. Ruang loro ya rada piring rada gedhi. Yang ini leser di rumah itu usahakan bervariasi. Sok lho ya lek rumah tangga. Iki kangge kabeh, iki kangge karo cah loro-loro, begitu dan seterusnya. Kemudian usahakan ketika misalkan anaknya 10 beli jajan itu berapa ya 5. Kenapa? Supaya berbagi. Dilatih anak itu untuk selalu berbagi. Tuku es yo ngono. Cek piro? 9. Tukokne 3. Supaya apa? Satu dipakai anak 3. Apa warak? Ya ora usah mikir warak. Wong warak ya Allah taala sing paring. Pokoke niat warak bakal warak. Sing penting niat. Nah, Allah taala. Kita teruskan. Istihbabus sunnah istima' ngempal ala ing atase ta'amin. Ala ta'amin ing atase daharan ingkana qalilan menawi sedikit. Ketika makanan sedikit bersama. Kenapa? Di antara apa yang sering kita dengarkan yaitu kulu jami'an fa innal barakata ma'al jamaah. Mangano bareng. Keberkahan itu bersama
bebarengan. Ya, demikian. Selanjutnya. Jawazu musyarakati al-aqli fi at-ta'ami ba'da akhdhil idzni minhum. Jawazu parengi al-musyarakah nimbrung. Nah, musyarakatul aqli nimbrung mangan, numpang mangan, melu mangan, elok mangan. Kita aming dalam daharan ba'da sa'wusi akhdhil ilni pinaringan izin minhum dari mereka. Ya, setelah mendapatkan izin. Masalah. Umpama iki. Ya, cah arep ngeteri manten. Mantene sapa fit sing cocok? Mantene sapa? Hah? Mantene Habib. Wani ya le. Ya, gak wani ku Pak Anwar Terno. Ngeterni mantene Habib ning dalan nek Marsha. Aku melu. Sing diundang mek bocah papat. Cah papat udah 5. Apa toh? Mek Marcel lali ra diundang. Aku melu yo. Masalah. Bolehkah ikut tanpa diundang? Tidak boleh. Dalam sebuah hadis dinyatakan apabila masuk dan makanan walimah itu tanpa diizini, ya, maka ia masuk dalam kondisi sebagai maling, sebagai pencuri. Makanya sebagian harus meminta izin kepada hafid. Marcel atau umbak atau undang, piye kon masuk, boloke. Aku mek lali. Jadi kita ulang, tidak mungkin, tidak boleh orang pinggir jalan tidak diundang, tahu-tahu ikut makan. Ya. Karena apabila demikian, dakhala mutataffilan wa kharaja sariqan. Dakhala dia masuk mutataffilan. Mutatafil itu apa? Anak-anak. Wis tuwa. Sikape kaya anak. Wa kharaja dan dia keluar sariqan sebagai seorang pencuri karena telah menggembol makanan yang bukan haknya. Ya, dakhala mutataffilan wa kharaja sariqan. Masuk dalam kondisi apa? Bersikap anak-anak karena tidak tahu bahwasanya makanan itu khusus yang diundang. Kemudian ketika keluar dalam kondisi sebagai sariqan. Kecuali satu masalah. Dan ini biasa di masyarakat kita. Enek wong mulai haji, mulai umrah, buka pintu, open house. Siapapun yang datang dijak jagongan, diceritani lek haji, dijak muangan. Boleh apa ndak? Walaupun ora kenal. Boleh. Sajaane urung sarapan. Woro ae. Pripun Pak, zaman hotel teng mriku pripun? Kondisine pripun? Sehat sedaya nggih. Alhamdulillah nyuwun dongane. Ngono ki lho. Mangane ya rada pantes kok. Boleh apa ndak? Boleh walaupun kowe ora diundang, walaupun kowe ora kenal. Kenapa? Karena uruf masyarakat kita, orang itu kalau sudah pulang haji, pulang atau dan seterusnya, itu sistemnya itu open house. Siapapun yang mau datang, mau menyambut, mau minta doa, silahkan datang. Kemudian biasanya yo apes-apes yo ono jajane, yo ono air zam-zame, tapi biasanya zam-zam campuran. Enggak mungkin orang segitu banyak dikasih zam-zam semuanya. Terus kok 100% zam-zam masih ora. Kira-kira sak ceret ditambahi rong jurigen apa piye. Sing penting kecampuran. Begitu dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Maka kita ulang lagi. Jadi Jadi ada istilah gini dalam bahasa usuliyin. Al-ma'rufu urfan kal masruti syarta. Al-ma'rufu urfan sesuatu yang sudah dikenal sesuai dengan pengadatan. Kal masruti syarta seakan-akan disyaratkan. Apa maknanya? Ketika orang sudah buka pintu, dan siapapun datang tanpa ada undangan, siapapun walaupun belum dikenal, silahkan datang. Karena apa? Karena masakan yang dimasak dan makanan yang dihidangkan oleh juruladi itu sejatinya adalah untuk siapapun yang hadir dan datang walau tanpa diundang. Nah, tidak perlu izin. Begitu masuk ya disalami kabeh, dirangkuli kabeh, begitu dan seterusnya. Allah Ta'ala. Jadi semacam itu boleh.
Nah, kok sak desa ana wong 5 sing mulih haji, sampean oleh 5 piring moro sitok, begitu dan seterusnya. Ya. Semacam itu di masyarakat kita biasa. Dan itu boleh. Allah Ta'ala alam. Yang selanjutnya, zikrullah Ta'ala utawi zikrullah, yang dimaksudkan zikrullah di sini ucapan apa? Mas Jamal. Ucapan bismillah. Sehingga tidak perlu untuk Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Teksnya begitu. Nabi mencontohkan dengan bismillah. Zikrullah utawi zikrullah iku yubariku, dadekne keberkahan fi ing dalam kulli syai'in sedoyo. Semua dengan zikrullah, dengan bismillah akan mendatangkan keberkahan. Ya, demikian. Selanjutnya, musyarakatu syaitan. Ya. Syaitan bakal membersamai wa'awanuhu dan juga konco bolonya syaitan fi ayyi syai'in dalam segala hal. Yamhaqu al barakah sing saged ndadekne terhapuskannya keberkahan. Apapun kalau syaitan sudah nimbrung itu mengakibatkan hilangnya keberkahan. Termasuk jima ketika syaitan nimbrung dan yang bersangkutan tidak menyebut nama Allah. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Iku lek dadi anak mbawa wis wangel ditata. Begitu dan seterusnya. Tapi ketika ia menyebut nama Allah, ketika ia berzikir, apal burung dit zikire. Kok siap dipuji papat kira apal zikir terus piye anakmu? Ya. Jadi kita ulang lagi zikrullah Abah Ustaz akan mendatangkan keberkahan tanpa berzikir kepada Allah, dan akhirnya syaitan akan nimbrung dan hadir berserikat baik dalam makanan, baik dalam minuman, baik dalam segalanya. Ya, itu akan menghapuskan keberkahan. Lizali krono menika yalzamu merupakan keharusan ahlal iman kangge ahlu iman an yadfa'u an anfusihim, supaya mereka menolak, menghalau an anfusihim dari diri mereka hadzal khabith, hadzal khabith. Nah, yang jelek ini, khabith, yang jelek ini, siapa yang jelek itu? Syaitan. Bituruki al-masyru'ah, kanthi jalan-jalan yang disyariatkan. Di antaranya adalah zikrullah azza wa jalla sebelum makan, memakai tangan kanan, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Fadhal. Wajih ilaih. Surah wajih ilaih. Fadhal. Ghaira makfiyin wala wala mustaghnin. Wa musbilil khairah.
Sirki itu sawang kok. Heh. Gus. Gue tebel barang nek salah ning kuping beyo tebel piye to. Iya. Nah, hadis yang ke 734. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa an Abi Umamah lan saking sahabat Abu Umamah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi kana ana sapa Kanjeng Nabi idza ari kalane rafa'a ngangkat maidatahu. Nggih. Maidah itu ya hidangan, yang dimaksudkan mungkin leser, mungkin piring, mungkin nampan, ya. Nah. Kita ulang Nabi SAW ketika sudah mengangkat nampannya, qal panjenengan ngak dawuh alhamdulillah rizke puji iku lillahi mudarbai Allah. Segala puji milik Allah. Kasiron pujian ingkang kathah thayyiban sing sae mubarakan kaberkahi fi di dalamnya. Keberkahan itu adalah bersama Allah. Saat hamba memuji Allah, pujian hamba kepada Allah di antara sebab yang bisa mendatangkan keberkahan. Ghaira makfiyin. Apa makna ghaira makfiyin? Ai ghaira muhtajin. Allah mboten butuh nili ahadin datang sinten kemawon. Artinya tidak ada seorang hamba pun yang merasa cukup sehingga tidak membutuhkan Allah. Tapi semua hamba muhtajin ilaihi, membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Bahwa mongko Allah iku alladzi ingkang yutimu paring daharan wala yut'amu lan boten diparingi dahar. Sehingga caos dahar yang itu katanya ibadah kepada selain Allah atau dalam bahasa lain adalah tumbal, itu budaya syirik. Mbok numbali segara, jarine caos dahar segara. Numbali kuburan, jarine caos dahar bumi dan sedekah bumi. Allah dinamai sedekah itu tidak akan merubah hakikatnya. Pengorbanan kepada selain Allah adalah kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kaum muslimin dari kehinaan itu. Allah itu maha kaya. Allah itu yang maha memberi makan kepada hambanya. Dan Allah Ta'ala tidak diberi makan. Dalam hadis qudsi Rasul SAW bersabda, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastata'imuni. Ya ibadi kaulan ingsun kullukum sampean kabeh iku ja'iun luwe illa kejaba men at'amtu wong sing tak paringi dahar. Fastata'imuni mulo bokane njaluk mangan ing aku utimkum sun bakal paring pangan ing sampean. Ini kenyataan loh ya. Terlalu banyak orang yang lupa meminta kepada Allah makanan saat ia lapar. Kemlindi lek dompete isine akeh. Golek warung sajane enak. Warunge mentereng. Bareng mlebu mak belau wedeng ning warung. Bareng suwajane panganan enak. Ternyata mangan urange gedhe sak jempol sikit, urang bosok dituduhni. Urang bosok disuguhni. Ada. Maka kita ulang lagi. Walaupun mek gur sekedar golek mangan, jalukan yang Allah. Jawab. Ing dalan duwe ya Allah, kula luwe ya Allah. Jenengan paringi dahar kula ya Allah. Ngomenggok sak menggok. Walaupun rasa desa, walaupun regane desa, rasane iso rasa istana lan kutha. Regane murah. Warunge sederhana,
tapi rasane nyamlek. Kenapa dengung mang? Ketika sebelum makan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulang lagi, istatim rabbak, mintalah kepada Allah taala makan. Demikian juga yang diberi anugerah anak kok akeh, kok beras entek, kok rezekine rodok seret. Anake dijejer kono wab, jejeran wab, 1 loro sampai 20 kok piro? Katanya 20 atau 30 le. Jejeran jujingen siji-siji, ya Allah niku makhluk jenengan. Putra kula ya Allah niku nggih makhluk jenengan. Dihitung wab sampai 30. Ya Allah, jenengan sing nyiptakne, jenengan sing paring. Ya Allah, kula nyuwun dahar kangge lari-lari menika. Bapake piye? Oleh-oleh engko. Anak oleh bapak iki oleh. Demi Allah, Allah itu Maha Kaya. Mintalah makan kepada Allah, Allah akan memberi makan kepada sampean. Allah itu Al-Ghani, zat yang Maha Kaya. Nah, dan ini yang harus disadarkan kepada masing-masing bapak, kepada masing-masing ibu, kepada masing-masing anak. Sejak dini ditanamkan agar bisa mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas makanan yang mereka makan. Disadarkan semua apa yang sampai kepada mereka itu adalah anugerah nikmat dari Allah. Kemudian ajarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka dapati dari keadaan walaupun bagaimana itu lebih baik. Ajak anak-anak berpikir tentang orang-orang yang di luar sana. Saudara-saudara mereka di Palestina, saudara-saudara mereka yang terkena banjir, saudara dan seterusnya. Sehingga hal tersebut akan anak itu dibawa untuk berpikir mendalam tentang pentingnya bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala walaupun apa yang mereka dapatkan adalah sesederhana makanan rumahan. Allah Ta'ala alam. Wala muwadda'in wala matrukin ay ghaira matrukin wala muwadda' ay ghaira matruk. Tidak ada satupun ya. Nah, dari nikmat Allah Ta'ala yang berhak ditinggalkan. Semua yang apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu syarat makna, syarat hikmah, syarat manfaat. Walaupun nyuwun sewu sing jenenge ceplukan itu ada manfaatnya. Walaupun nyuwun sewu sing jenenge jombret niku ya ada manfaatnya. Apa meneh kenikir, jombret ada manfaatnya apa meneh kenikir. Walaupun nyuwun sewu sing jenenge godhong salam, lek nandur ya apa enak, gek gampang barewenah. Itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa le? Lagi bumbu lek gak nggae bumbu piye? Walaupun nyuwun sewu sekedar garam, itu tanpa garam ya piye? Makanya apabila nanti istrimu mengatakan kepadamu, Fit, seandainya loh Fit, dek piye dek cintamu kepadaku, ya Mas, cintaku kepadamu hanya sebatas garam. Itu sudah mendalam loh maknanya. Apa artinya? Makanan tidak bisa lepas dari garam. Demikian juga diriku Fit tidak lepas darimu. Jadi ini lebih jangan dianggap rendah garam itu. Ya, maka kita ulang lagi. Tidak ada satupun yang Allah Ta'ala ciptakan itu sia-sia. Karena Allah membimbing kita melalui lisan Rasulnya saat kita terjaga dan bangun di waktu malam akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan semua ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Nah, bumi dan langit silih bergantinya siang dan malam. Hadirnya matahari, pamitnya rembulan, hadirnya rembulan, sembunyinya matahari. Begitu. Ya, tidak ada kesia-siaan. Di dalamnya pada waktunya ada fungsi dan manfaat yang tidak bisa dan tergantikan oleh apapun. Kita ulang, hadirnya matahari di waktunya, hadirnya rembulan di saatnya, membawa fungsi yang tidak akan mungkin digantikan oleh apapun. Allah Ta'ala.
wala mustaghnan anhu, bukan mustaghnin ya tadi keliru. Wala mustaghnan anhu, dan tidak ada nikmat Allah Ta'ala yang dianggap mustaghnan anhu, manusia merasa cukup darinya, tidak dibutuhkan oleh manusia. Makanya dalam sebagian ayat Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun yang menempel dari nikmat Allah Ta'ala pada kalian, kecuali semua adalah dari Allah Ta'ala. Hamba tidak mungkin merasa cukup dari nikmat Allah. Hamba tidak mungkin merasa tidak membutuhkan kepada nikmat Allah. Karena ghina itu maknanya adalah tidak membutuhkan. Ketika wala mustaghna anhu, tidak ada satupun nikmat Allah Ta'ala yang kita bisa merasa tidak membutuhkan. Semua yang Allah Ta'ala anugerahkan dari nikmat, semuanya itemnya adalah kita butuhkan. Kita berhajat kepadanya. Begitu dan seterusnya. Nah, wala mustaghna anhu rabbana, Allah Ta'ala. Rawahu samun riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari. Fiqhul hadis, pelajaran ingkang kabudut saking hadis ini. Allah Ta'ala utawi Allah Ta'ala. Wa huwa lan utawi Allah wahdahu kemawon al-mustahiqu ingkang berhak lil hamdi, dipuji. Allah Ta'ala dan hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji. Tuna ghairihi mboten lintune. Kenapa? Fahuwa mongko utawi Allah iku sahibun ni'am, sing paring nikmat, sing gadahi nikmat, wa musbighil khair, lan melimpahkan kesainan alal ibadi ing atase sedaya kawula. Apa yang dikatakan oleh Syekh Salim ini sebagian atau salah satu dari dua hal yang karenanya Allah Ta'ala saja yang berhak diibadahi, yang berhak dipuji. Apa itu? Satu di antaranya seperti disebutkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memberi nikmat, pemilik nikmat, yang melimpahkan anugerah. Di sana ada sebab kedua yang dengannya karenanya Allah Ta'ala berhak dipuji, yaitu karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipujinya yang dipuji. Kenapa? Apakah karena namanya Kang Pujian? Tohora. Dipuji yang terpuji kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa? Masyama. Yang kedua apa? Kenapa dia berhak dipuji? Karena kesempurnaan dia miliki. Jadi semua yang dipuji dan terpuji itu karena dua hal. Pertama karena ia yang sempurna. Maksud sing ora sempurna sing welek tak puji. Masyaallah apik kok apik. Welek mosok welek ngono pujian. Apa bagus sih. Jadi kita ulang. Allah Ta'ala maha terpuji dan berhak dipuji, dan pujian hanya miliknya. Kenapa? Pertama karena kesempurnaan itu hanya miliknya. Karenanya hanya ia yang berhak dipuji. Bahkan sempurnanya, semua yang sempurna dari makhluk yang Allah Ta'ala cipta tidaklah kesempurnaan semua yang sempurna dari makhluk yang Allah Ta'ala cipta itu kecuali anugerah dari Allah Ta'ala. Kecuali anugerah dari Allah. Sempurnaan yang sempurna adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika yang sempurna berhak dipuji, sang pemberi anugerah lebih berhak dipuji. Nah, demikian. Allah Ta'ala. Selanjutnya. Wa la akhadha urauna kawula, ndak ada seorang pun yasuddu sing iso nutupi hajati ibadihi, ing hajat lan kebutuhane kawula illa kejaba Allah takdil. Sehingga jangan pernah berharap kepada manusia. Karena manusia juga berharap kepadamu. Tapi berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kau mengingini sesuatu, mintalah kepada Allah. Karena apa yang kau ingini adalah miliknya.
mintalah kepada Allah, beristikharahlah. Kemudian izin kepada orang tuanya. Seandainya saya pengen jadi mantune jenengan napa pantes. Ngono lho, berdoa sik kepada Allah. Menjadi pertanyaan, kalau anaknya nggak tahu apa boleh? Boleh. Tanpa sepengetahuan anak boleh menikah itu. Karena Rasulullah SAW menikahkan Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW dinikahkan oleh Abu Bakar dengan siapa? Sayyidah Aisyah, itu tanpa sepengetahuan anaknya. Nah, tanpa sepengetahuan anaknya, tanpa dimintai pertimbangan. Kalau ada pertanyaan, itu kan apabila anak-anak. Kalau wanita dewasa sudah balik, sudah bisa mengetahui mana yang ganteng, mana yang kurang ganteng, gitu. Maka apakah juga sah? Para ulama mengatakan, ya, seandainya tanpa seizinnya, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Tapi semuanya sepakat apabila wanita ingin menikah dengan yang lain, maka tidak boleh menikah yang lain kecuali harus cerai terlebih dahulu dari suami yang itu adalah pilihan orang tuanya. Wallahu ta'ala. Dan di sebagian masyarakat itu biasa. Masyarakat mana? Masyarakat Madura itu biasa, masih kecil sudah dinikahkan. Anaknya nggak ngerti apa-apa. Begitu dan seterusnya. Dan anak punya teman sekelas dahulu begitu. Istriku masih SD. Piye to ceritane? Ya ngono iku, aku biasa didikan. Kami masyarakat kami biasa masih kecil di ngono ora apa? Masalahnya kamu sudah meninggalkan pulau seberang. Sehingga kebiasaannya kamu enggak tahu. Kita ulang. Wa hada yasuddu hajati ibadihi ilallah. Ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhan hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingkang salajengipun al ibadu kulluhum kamula hamba kulluhum semuanya muhtajuna ilaihi, membutuhkan kepada Allah. Semua hamba membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa lan utawi Allah iku mustaghnin, boten butuh anhum saking kawulane. Mutafaddilun alaihim, sing paling anugerah alaih mengatasi kawulane. Hamba membutuhkan Allah, Allah tidak butuh hamba. Bahkan hamba, semua kebutuhan hamba, semua hajat hamba, Allah Ta'ala yang mencukupi mereka. Karenanya Allah Ta'ala menyatakan di awal mushafnya, di awal surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hendaklah disadari Allah lah yang mencukupi seluruh alam, termasuk kecukupan bimbingan dan arahan agar mereka berjaya dan bahagia sentosa selalu baik di dunia sampai di akhirat. Nah, demikian. La ahada yasuddu hajati ibadillahi ibadihi illa Allah. Al-ibad kulluhum muhtajuna ilaih wa hum mustaghnin anhum mutafaddilun anhum. Ingkang salajengipun wujubu adai asyukur, wajib memenuhi hak syukur likulli kangge sedaya mun'imin sing paring nikmat hasaba ma yaqtadihil hal, sesuai kalian situasi dan kondisi. Maknanya apa? Setiap yang memberikan nikmat kepada kita lebih banyak, maka hak syukurnya lebih banyak. Kok memberikan nikmat kepada kita sedikit, walaupun sedikit, maka sesuai dengan kadar nikmat yang ia berikan, dia memiliki hak untuk kita bersyukur kepadanya. Sehingga bersyukur kepada hamba sebelum bersyukur setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tanda seorang hamba bisa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala.
la yashkurun la man la yashkurin nas, tidak akan bisa mampu bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia sesamanya. Allah Ta'ala alam. Sehingga tidak salah apabila sebagian dari santri, dan itu adalah para pendahulu kita, leluhur kita para santri. Karena sebelum kita nyantri, dulu sudah banyak sekali leluhur kita yang sudah nyantri. Leluhur kita para santri itu, mereka mengatakan dalam sebuah ungkapan yang legend, ungkapan ini, ana abduman allamani harfa. Anakku ini adalah budak, pelayan. Man allamani harfa, guru yang mengajariku walaupun satu huruf. Bayangkan yang mengajari satu huruf adalah berhak menjadi juragan kita, dan kita siap untuk menjadi budaknya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari semua yang kita butuhkan dari hal yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ahli syukur yang bisa mensyukuri kepada semua nikmat sekecil apapun, yang bisa menghargai semua kebaikan sekecil apapun. Perhatikan firman Allah Ta'ala, wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.